Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwo Sukti, nomor peserta PPG 201503290689, mahasiswa PPG Daljab 1 tahun 2020 Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kutabima 04 Cimanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk belajar. Nah, sekarang apa kabar kalian semua? Ternyata semuanya dalam keadaan sehat. Nah, dalam masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ya, patuhi protokol kesehatan. Ya, seperti ini contohnya, kamu setiap keluar rumah menggunakan masker agar kalian tetap terhindar dari segala macam penyakit. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Ya, kurang mantap. Sudah siap untuk belajar? Nah, kalian dari rumah berangkat pagi untuk belajar ke sekolah. Jadi di sekolah harus semangat dalam belajar agar nanti orang tua kalian menjadi bangga punya anak seperti kalian. Oke, pada pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam. Masih ingat tidak sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua? Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Yang masih dalam tema yang sama. Nah, kita akan belajar masih sama berbagai pekerjaan. Masih pada tema 4, namun sekarang subtema yang kedua. Ya, subtema yang kedua. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, kamu lihat di depan. Nah, yang pertama, menilai cerita. Nah, dalam menilai cerita ini nanti kamu harus bisa menyebutkan tokoh-tokohnya dan sifatnya seperti apa. Juga bisa menyebutkan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah membandingkan pekerjaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah menganalisis perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di depan. Coba kalian lihat, di sana ada gambar apa? Nelayan. Apa betul itu nelayan? Coba, mengapa kalian bisa menyebutkan itu adalah seorang nelayan? Coba yang keras suaranya. Karena membawa
Jaring. Ya, betul sekali. Ini adalah jaring adalah salah satu alat nelayan untuk mencari ikan. Ya. Mengapa orang harus bekerja? Siapa yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangannya. Ya. Agar bisa mendapatkan uang. Tepuk tangan. Ada yang jawab yang lain? Yang jawaban yang lain selain mendapatkan uang, mengapa orang itu harus bekerja? Ya boleh, bisa apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Contohnya jadi seseorang bekerja ingin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan banyak sekali keinginan, misalnya kalau sudah tercukupi ingin membeli motor, membeli mobil, pesawat dan sebagainya. Jadi setiap orang banyak sekali yang ingin bekerja untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Tetapi ada juga yang bekerja tetapi untuk kehidupan orang lain. Ya, nanti apa saja kita coba bahas di sini. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah cerita. Kita coba di bahan ajar kalian buka. Nah, dibuka sudah. Bilang coba dibaca. Jawa Tengah. Beliau lahir di Lampura, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Ya, semuanya juga ikut membaca. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama terbuka, mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Dia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Ya, sudah cukup. Ya, kalian sudah membacanya dan mendengarkan cerita dari teman kalian. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, coba sekarang kalian berkelompok. Silakan, ini 4, ini 3, ini 3. Silakan menuju kelompoknya. Ingat selalu jaga jarak, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat ya. Tetap jaga jarak. Ini berkelompok berarti namanya sana. Sudah siap dalam kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang kamu perhatikan ke depan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian. Nah, dilihat ini. Ya, silakan berdiskusi. Pak Guru beri waktu 5 menit. 5 menit untuk menjawab 3 soal tersebut. Ya, silakan. Ya, silakan berdiskusi bersama teman kamu. Nanti jawabannya apa saja kalian samakan persepsinya dengan teman-teman. Ya, waktunya 4 menit lagi. Silakan berdiskusi sambil didiskusikan. Yang bingung boleh ditanyakan dengan cara mengangkat tangannya. Apa?
tokohnya siapa saja yang ada dalam cerita. Apa yang dibaca? Yang dijawab itu kalian lihat di sana 3 pertanyaan di depan. Silakan, waktunya 3 menit lagi. Nanti yang sudah selesai langsung angkat tangannya. Tandakan kalau jawabannya sudah selesai. Sudah selesai, angkat tangannya. Ya, ternyata sudah selesai semua. Ya, selesai dengan tepat waktu. Oke, mempresentasikan jawabannya terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya. Ya, boleh kelompok 3. Yang lainnya silakan mendengarkan jawaban dari kelompok 3. Yang keras bacanya. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan tokoh-tokoh cerita tersebut. Jawaban Pak Weli, Sudin, Pak Seto. ya, yang kedua, bagaimana sifat tokoh-tokohnya? Sudin suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Ya, terus yang ketiga, pesan moral. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Ya, baik sekali. Kalau bersama untuk kelompok 3. Oke, kelompok yang mana yang ingin kedua maju? Ya, silakan kelompok pertama. Kelompok 3 mendengarkan jawaban dari kelompok yang pertama. Apakah jawabannya sama atau ada perbedaan? Ya, silakan. Yang pertama, tokoh. Pak Weli, Sudin, Pak Seto. Ya, yang kedua, sifat-sifatnya. Pak Weli suka membantu, punya tekad yang baik. Ya. Sudin suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Yang ketiga, pesan moral dari cerita tersebut. Kita harus bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, yang ketiga, pesan moral apa yang kamu ketahui? Kita harus senang menolong orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Silakan kembali lagi. Oke, jawabannya ternyata dari kelompok pertama tadi kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 ternyata sudah baik semua, sudah mampu menyebutkan tokohnya siapa saja, wataknya atau sifatnya bagaimana, dan yang ketiga adalah pesan moralnya. Tadi pesan moralnya sudah beragam ternyata berbeda-beda, tetapi intinya sama, yaitu kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan untuk mewujudkan sebuah harapan, impian atau cita-cita. Oke, ternyata yang kalian lakukan adalah langkah dalam menilai sebuah cerita. Nah, bagaimana tadi kalian menilai cerita yang kalian baca? Ada yang ingin menjawabnya? Silakan. Oke, kelompok pertama. Membaca ceritanya dengan lengkap. Ya, membaca ceritanya dengan lengkap. Terus Menemukan tokoh-tokohnya. menemukan tokoh-tokohnya. Ada 2. Yang lain ingin menambahkan? Silakan angkat tangannya yang akan menambahkan. Oh, kelompok 3, silakan. Reza. Yang keras. Memahami ceritanya, mencari pesan ceritanya. Memahami ceritanya dan mencari pesan dari ceritanya. Ya, baik. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3. Oke, yang lainnya jangan mau ketinggalan dalam menjawab. Terus sekali, yang pertama di sini adalah membaca teks dengan seksama. Seksama itu berarti dengan sungguh. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, otomatis nanti kalian akan menemukan tokoh-tokohnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok yang pertama adalah menemukan tokoh-tokohnya. Ada siapa saja pihak yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah dibaca apa? Memahami inti cerita. Ini tadi disebutkan oleh kelompok yang ketiga, yaitu memahami ceritanya. Setelah
membaca tokoh-tokohnya. Nah, pasti ada jalan ceritanya seperti apa, pahami cerita tersebut. Nah, yang terakhir juga disebutkan adalah tadi kelompok 3 menyebutkan mencari pesannya, mencari pesan moralnya. Nah, dalam setiap cerita pasti ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya, yaitu bisa mengajak untuk berbuat kebaikan. Iya, betul sekali. Dan di sini ada sebuah video. Video ini nanti kalian di rumah bisa membukanya lagi melalui situs YouTube. Di sana sudah ada alamatnya, linknya di atas itu yang berwarna biru. Nanti Pak Guru kirimkan ke grup WA kalian sehingga nanti di rumah kalian bisa mempelajarinya lagi. Nah, sekarang kalian simak videonya. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Namun sayang, sekarang banyak nelayan yang menggunakan cara tidak ramah lingkungan, seperti pukat harimau, bom peledak, dan penggunaan racun sianida. Hal ini berdampak buruk. Banyak ikan yang masih kecil tertangkap, sehingga keberlangsungan hidup mereka terancam. Rusaknya ekosistem air, banyak spesies ikan yang terancam punah. Dan banyak ikan yang bisa punah. Punah itu apa? Hilang, mati. Ya. Coba di sini ada pertanyaan, kalian diskusikan lagi bersama teman kalian. Silakan bagaimana cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, kelestarian lingkungan. Silakan kalian diskusikan lagi. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan dengan cara mengacungkan tangan kalian. Sungai dengan laut ya boleh. Atau juga boleh swadara atau sumber daya alam yang lainnya di dalam saja boleh. Yang sudah selesai, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah belum? Sudah, ya. Yang pertama silakan. Oh, kelompok 3 ternyata kelompok 3 lagi ya, meskipun cowok semuanya harus tetap semangat ya. Silakan boleh dijawab. Tidak boleh membuang sampah ke laut, mengumpulkan sampah yang ada di laut, bergotong royong untuk membersihkan sampah yang ada di sungai agar tidak banjir. Ya, pertama sekali jawabannya sudah menunjukkan 3 kelompok. Ya, silakan. Boleh. Iya, baik sekali. Ya, ternyata kalian sudah mampu menyebutkan cara melestarikan lingkungan. Tadi sudah disebutkan kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Untuk kelestarian laut tadi jangan menggunakan apa saja? Pukat harimau. Terus menggunakan bahan peledak. Ada lagi? Satu lagi? Menggunakan obat atau racun. Ya, baik sekali. Oke, kalian ternyata sangat hebat sudah mampu menyebutkan cara melestarikan lingkungan. Sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama dan yang kedua. Ini adalah sama-sama pekerjaan apa ini? Pekerjaan nelayan. Tapi antara gambar yang pertama dan yang kedua sama atau beda? Kira-kira bedanya apa? Yang pertama ini disebut dengan nelayan tradisional. Betul. Yang kedua nelayan modern. Ya, jadi ada nelayan tradisional, ada nelayan modern. Betul sekali. Dan di sini sudah kalian tepat. Nah, sekarang kita mencoba membandingkannya antara nelayan
tradisional dan nelayan modern. Silakan kalian dengan kelompok kalian diskusikan apa perbedaannya. Berarti kalau perbedaan dituliskan di sebelah kanan dan kiri. Nah, di sini nelayan dan modern bedanya apa? Tuliskan di sini. Yang modern tuliskan kalian di sini. Nanti untuk persamaannya dituliskan di tengah. Yang sudah selesai angkat tangannya. Yang sudah? Ya, berarti yang sudah kelompok 1 dan 3, kelompok 2 belum selesai, tidak apa-apa. Nanti kelompok 2 mendengarkan jawaban dari teman kalian. Ya, terus? Sedangkan nelayan modern bukan harimau. Ya, terus? Nelayan tradisional melakukannya pada malam hari. Sedangkan nelayan modern bisa malam bisa siang. Ya, baik sekali untuk kalian. Oke, kelompok ketiga jawabannya sama atau berbeda? Tidak. Berbeda? Nelayan tradisional memakai perahu kayu. Ya, Nelayan modern memakai kapal. betul. Nelayan tradisional menggunakan jaring. Ya, Nelayan modern menggunakan trikot harimau. ya. Nelayan Tulisannya dengan apa jawabannya apa persamaannya? mendapatkan ikan. Mendapatkan ikan. Ya, oke, berarti sudah bisa menjawab semuanya. Perhatikan ke depan, kalian simak video ini. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan Untuk memakan ikan dari nelayan ada 3 jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama tadi apa? Namanya? Produksi. Yang pertama tadi namanya produksi. Terus setelah produksi, distribusi, betul. Nah, yang terakhir konsumsi. Ya, tadi ada 3 kegiatan. Yang pertama produksi. Produksi adalah proses untuk menghasilkan, membuat, menangkap. Nah, ini namanya kegiatan produksi. Setelah tadi ikan ditangkap, berarti nelayan produksinya ikan. Kemudian dikirim ke tempat penjualan, misalnya ke pasar. Itu dinamakan kegiatan distribusi. Distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan barang. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan atau memakai barang. Nah, itu 3 kegiatan dalam kegiatan ekonomi.
Contoh tadi Pak Guru ketika berjalan ke sini, ya ada Alfamart, Pak Guru berhenti sebentar dan membeli. Nah ini membeli apa? Susu. Ada yang belum pernah beli susu seperti ini? Ya semuanya pernah ada? Ada yang tidak pernah? Ada cung yang belum pernah? Ya, belum. Yang lainnya sudah semua? Sudah. Ya, tapi yang belum ada. Nggak apa-apa. Karena memang jarak dari sini untuk ke kota itu ternyata jauh. Nah, oleh karena itu diperlukan kegiatan apa namanya? Distribusi. Ini sama. Di sini dijelaskan bahwa ini diproduksi dari Jakarta. Coba kalau sekarang kamu ingin beli ini harus ke pabriknya ke Jakarta. Bagaimana ini? Kira-kira lama tidak? Lama. Tetapi ternyata sekarang susu sudah ada di warung-warung di dekat rumah kalian. Karena ada yang namanya proses distribusi penyaluran barang. Nah, kalian yang membeli barang berarti melakukan kegiatan konsumsi, memakai, menggunakan, memakan. Nah, itu berarti kegiatan konsumsi. Nah, ya tadi kalian sudah melihat kegiatan nelayan. Nelayan menghasilkan ikan. Ikan itu jasa atau barang? Nah, ikan itu barang. Jadi ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang kamu tuliskan. Di sini dilihat ada beberapa pekerjaan, ada 3 pekerjaan. Kamu tuliskan hasil produksinya itu apa? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Barang apa yang akan mereka jual? Silakan tuliskan. Waktunya sudah selesai. Coba dari kelompok 3 disebutkan yang pertama pekerjaan apa ini? Petani. Apa yang dihasilkannya? Padi. Selain padi ada lagi? Jagung. Terus yang kedua pekerjaannya apa? Nelayan. Menghasilkannya apa berarti? Ikan. Sedangkan yang ketiga menghasilkan ya susu. Boleh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Jawabnya yang pertama petani banyak sekali. Diperhatikan dulu ke depan, coba semuanya perhatikan ke depan dulu. Yang pertama di sini pekerjaan apa? Petani. Tadi ada yang menyebutkan menghasilkan padi atau beras atau sayuran, boleh. Apalagi tadi buah-buahan seharusnya bisa. Ya, dan banyak sekali yang lainnya. Terus yang kedua adalah nelayan. Tadi ada semuanya menyebutkan ikan. Padahal selain ikan ada lagi tidak? Apa bisa? Udang, kepiting, kan banyak sekali hewan yang ada di laut. Terus yang ketiga tadi sudah dijawab baik sekali oleh kelompok yang pertama, menghasilkan ya susu dan daging. Betul ya, baik sekali jawaban kalian. Sekarang yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di sini ada 3 contoh. Coba kalian sebutkan pekerjaannya apa, bekerja di bidang apa. Kita bahas. Coba bisa silakan yang keras jawabannya. Menyembuhkan orang sakit. Oke. Kelompok yang pertama silakan jawab gambar yang nomor 3. Jawabannya apa ini? Apa itu? Polisi. Tugasnya? Ya, oke, semuanya baik sekali. Tepuk tangan untuk selanjutnya. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah seorang guru bekerja di bidang pendidikan. Nah, yang kedua ada dokter berarti di bidang kesehatan, beri jasa untuk kesehatan. Dan yang ketiga adalah gambar polisi, ini untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oke, dan kalian duduknya menghadap ke depan lagi, semuanya menghadap ke depan lagi.
kembali ke tempat duduk semula. Oke, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, coba kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Coba siapa yang bisa membuat simpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, Cika. Pada hari ini kita belajar mengenai jumlah, membedakan nilai tradisional yang nilai modern, dan kegiatan ekonomi. Iya, tepuk tangan. Sekali dengan jawaban teman kalian, kita sudah melaksanakan 3 kegiatan tentang menilai tokoh cerita. Juga kalian sudah membedakan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Juga kalian mempelajari tentang kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi sampai dengan konsumsi. Ya, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kalian sekarang akan mengerjakan evaluasi. Nanti di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, anak-anak, sekarang tugasnya kalian kumpulkan ke depan. Ya, di sini Pak Guru sudah menilai ternyata dari 11 orang yang mendapatkan nilai 100 sudah ada 4 orang. Tepuk tangan. Ulangan akhir semester, jadi nilai kalian harus sebaik mungkin. Belajarnya ditingkatkan lagi agar mendapatkan nilai yang baik, yang maksimal. Oke, tetap semangat belajar semuanya. Itulah rangkaian kegiatan pembelajaran kita. Kita sudah melaksanakan evaluasi. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih mengenai berbagai macam pekerjaan. Ya, nanti kedepannya masih belajar tentang pekerjaan dan sumber daya alam, masih sama. Nah, untuk tugas kalian di rumah, nanti Pak Guru berikan melalui WhatsApp grup. Nanti di sana Pak Guru sampaikan penilaian dalam bentuk Google Form. Sudah ada pilihan ABCD-nya, jadi kalian tinggal buka HP, gunakan HP kalian di rumah untuk mengisi jawabannya, dan nanti langsung ada nilai kalian pada evaluasi tersebut. Sudah jelas semuanya? Ya, oke. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya, coba Gilang dipimpin berdoa dulu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ingat, selalu jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan jangan lupa kalian harus tetap belajar meskipun di rumah. Belajarlah dengan giat agar mendapat prestasi yang baik. Ya, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.